Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Timur Timur Files. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Kali ini kita akan membahas masih tentang sejarah Timur Timur, cuma sedikit berbeda. Kita akan membahasnya dari peta. Ini adalah kisah dalam judulnya adalah sebuah invasi Indonesia di Timur Timur atau Timor Leste dari tahun 1975 gitu ya, sampai dengan Maret 1979 dalam petanya ya. Tapi nanti di narasinya dituliskan sampai tahun 1979 gitu. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Ini menarik karena baru jarang ya orang membuat konten bagaimana sebuah sejarah yang panjang lebar, tebal-tebal bukunya, kemudian dia buat dalam bentuk video yang sifatnya baru menarik menurut saya. Makanya saya angkat menjadi bahasan video kali ini. Oke, kita akan lihat. Nah, ini judulnya. Judulnya adalah The Indonesian Invasion of East Timor Every Month. Jadi bagaimana Indonesia menginvasi Timur Timur, dilihat perjalanannya setiap bulan. Video ini berasal dari atau pembuatnya adalah Emperor Tiger Star. Oke, kita akan lihat. Nah, sebentar sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong diperhatikan di sebelah kanan bawah itu ada tata cara membacanya gitu ya. Indonesia coklat tua, coklat muda, coklat yang lebih muda lagi. Artinya adalah yang coklat tua ini adalah ketika full kekuasaan di bawah Indonesia. Kalau coklat muda mulai pengaruhnya Indonesia besar, yang coklat muda yang lebih muda lagi, ini lama-kelamaan musuhnya itu semakin hari semakin berkurang gitu. Yang satunya lagi Portugal, ini ada sama ya seperti tadi. Yang ungu tua berarti pengaruh sangat besar, yang ungu muda pengaruhnya mulai mengecil, yang semakin lebih muda lagi pengaruh Portugal semakin hari semakin habis gitu ya. Dan kondisi Pulau Timur ketika itu tahun 75 terbelah menjadi dua, yang sebelah baratnya adalah milik Indonesia, yang sebelah timurnya adalah milik Portugis gitu ya. Nah, dari awalan video ini bisa jadi orang Indonesia banyak yang tidak mengetahui. Kita mengetahuinya adalah bahwa Indonesia melakukan invasi atau penyerbuan atau penyerangan atau istilah lain ya, itu umumnya kita mengetahui 7 Desember 1975 ketika ada operasi militer besar-besaran mulai darat, laut, sampai dengan udara ya. Padahal tidak demikian di daerah Okusi Ambeno. Kalau di Indonesia petanya adalah Pantai Makassar, itu Indonesia sudah mulai melakukan penetrasi gerakan bersenjata pada bulan Juni, 6 Juni 1975. Bagaimana kelanjutannya per bulannya? Mari kita lihat baik-baik, pelan-pelan saja. Masih tetap di 6 Juni ya. Nah, ini 8 Oktober, tepat ya, satu hari lalu tanggal 8 Oktober 2021. Ini ada peristiwa tanggal 8 Oktober 1975 ya. Di perbatasan Indonesia Portugis ada sedikit itu celah warna coklat sangat muda ya, itu mulai Indonesia masuk ya pada 8 Oktober. Kalau tidak salah di daerah tersebut ada daerah Balibo ya, yang nanti ada sebuah insiden namanya Balibo 5 ya. Mungkin di video yang lain kita akan bahas. Ini tanggal 8 Oktober. Kita akan lihat secara keseluruhannya di bulan Oktober ini ya. Bagaimana kondisi di bulan Oktobernya? Nah, ini di bulan Oktober sudah mulai berubah. Untuk Okusi atau Pantai Makassar, coklatnya sudah agak menua ya, artinya pengaruh Indonesia semakin hari semakin besar, hanya menyisakan sedikit kekuatan Portugis di sana. Namun di perbatasan kita sudah mulai masuk agak lebih banyak ya, lihat saja perkembangannya. Oke, ini bulan Oktober, kita akan lihat lagi bulan November. Kok November sudah berubah warna hijau gitu loh. Kenapa bisa berubah jadi warna hijau? Jadi pada tanggal 28 November 1975 kekuatan Fretilin di sana yang berhaluan komunis karena memang didukung oleh Portugis, dia mendeklarasikan kemerdekaan negara baru yang namanya East Timor. Nah, sama saja polanya ya. Yang hijau tua itu pengaruhnya besar, dalam hal ini ada pengaruh Fretilin. Kemudian nanti ketemu warna hijau muda, pengaruhnya mulai berkurang.
dan hijau yang sangat muda itu pengaruhnya sangat kecil. Kekuatannya melemah kira-kira begitu. Kita lanjutkan ini bulan November 1975 ya. Indonesia mulai sedikit-sedikit masuk. Nah ini mulai Desember. Ini yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya ketika Indonesia melakukan penyerangan-penyerangan terhadap daerah atau wilayah timur-timur ya, yang hampir 100% itu dimulai dari pinggiran-pinggiran pantai dan ada beberapa penerjunan-penerjunan yang dilakukan di kota-kota besar itu ya, khususnya adalah di timur-timur. Timur-timur juga daerah pelabuhan ya, jadi di sini petanya ya di daerah-daerah pinggiran gitu ya. 7 Desember 1975 dan boleh dilihat baik-baik itu pengaruh Indonesia sudah mulai banyak walaupun itu sifatnya pengaruhnya kecil ya. Warnanya coklatnya coklat muda. Ini di bulan Desember 1975 dan di video ini dibatasi sampai dengan Maret 1979. Oke, kita akan lihat di Desember 1979. Kita lihat Januari, daerah yang di bulan Desember dikuasai itu lama-kelamaan coklatnya berubah menjadi coklat yang rada tua. Artinya pengaruh atau kekuatan Indonesia di situ dalam hal ini militernya semakin bagus lah ya, semakin benar-benar mampu mengontrol keadaan yang ada di sana. Langsung ke Februari 1976, total yang didatangi di bulan Desember semuanya dikuasai oleh Indonesia ya. Artinya tidak ada sifatnya warna hijau muda, hijau tua di dalamnya. Artinya di situ penguasaannya total, tidak ada gangguan yang berarti kira-kira gitu di daerah kupasannya. Kalau keluar di sana masuk ke hijau terjadi beberapa peperangan. Apalagi masih tahun 1976 di beberapa literasi buku ya, di beberapa buku yang saya baca itu bisa dibilang genting ya tahun 1976. 1976 ditambah lagi warnanya lagi Indonesia semakin melebarkan kekuasaannya. April 1976 bisa dilihat semakin bertambah. Nah, Juni semakin bertambah lagi, semakin luas. Seakan-akan kekuatan dari sebelah utara dan sebelah selatan pulau timur atau East Timor itu seakan membuat jaringan. Jadi nanti akan bertemu dia di kekuasaannya. Kekuatannya, nah kan semakin merangsek, semakin luas ya. Ini tanggal 17 Juli ketika ada petisi integrasi ya. Jadi kekuatan timur para pendukung Indonesia semakin berani, semakin menunjukkan dan semakin lebih eksis ya di sana. Nah, dan ini bukan berarti sudah bergabung selesai ya, tapi pertempuran terus ya. Nah, ini pertempuran ini ketika dideklarasikan menjadi provinsi, kita banyak tentara datang, mereka memutuskan untuk bergerilya di daerah pegunungan gitu ya. Saya teringat buku yang kemarin dibahas ketika tentara Indonesia menguasai base campnya gitu ya, markas kekuasaan Fretilin. Di sana ditemukan buku Nasution tentang pokok-pokok gerilya. Ketika itu komandan Indonesia sadar bahwa perang ini tidak akan bisa cepat selesai. Karena apa? Karena Fretilin lari ke gunung dan akan melakukan perang gerilya. Ya, oke kita lanjut. Ini kondisi tahun 1976 bulan Juli. Nah ini Agustus September dari tahun 76 sampai 1977 ya. Ini banyak operasi yang mampu melemahkan kekuatan Fretilin. Ini kekuatan Fretilin ada dua hijau yang besar ya. Tapi di tengah-tengahnya ini, pinggir-pinggirannya ini ada sudah mulai banyak kekuatan Indonesia ya. Di sebelah kanan yang hijau itu ini di daerah apa bisa disebut ya, daerah kuat lah ya, kalau tidak salah itu Los Palos kalau tidak salah atau Bakau ya. Kita lanjutkan, ini September 1977. Nah, di daerah baratnya itu sudah mulai sangat berkurang dari mulai September 1977 sampai 1978 ya. Semakin hari Indonesia semakin menguasai daerah timur bagian barat ke arah tengah gitu ya, mungkin sektor tengah, karena perjuangan Fretilin itu dibagi tiga, sektor barat, sektor tengah, apa dengan sektor timur gitu ya. Ada beberapa bagian sektor selatan, tapi jarang dijamah gitu. Mereka menyebutnya barat, tengah, timur. Kekuatan terbesar mereka itu adalah di daerah timur. Kita akan lihat ini sampai tahun 1978. Kita akan lihat lagi nanti pada tahun 1979. Nah, ini penjelasan
bisa dibilang akhir ya, sebelum ditutup videonya. Jadi antara Maret 1978 sampai 1979 operasi besar-besaran dilakukan oleh Indonesia tentaranya. Ini banyak menghasilkan yang bagus lah ya, karena para pemberontak itu banyak yang menyerah, ditangkap, bahkan dibuat gugur gitu ya. Dan pada tahun 1979 banyak yang benar-benar turun mentalnya karena kekuatan militer Indonesia jauh lebih banyak. Kemudian rakyat yang ikut ke gunung-gunung bersama Fretilin kemudian memutuskan untuk turun ya, membawa bendera, bukan bendera, kain yang berwarna putih ya. Dan ini bertahan daerah yang seperti ini ya, daerah tahan yang seperti ini itu sampai tahun 1979. Nah, ini wilayah kekuasaan Fretilin yang hijau sampai tahun 1979, tanda kutip tidak apa ya, mampu dikuasai lah oleh Indonesia, dalam pengertian adalah berdasarkan video ini ya. Karena kalau sudah dikuasai dia akan berwarna coklat tua, kemudian tetap berwarna hijau, kemudian di daerah sekitarnya yang ingin menguasai dari mulai selatan, kemudian yang mendekati kekuasaan Fretilin itu warnanya coklat muda. Artinya apa? Pengaruh Indonesia atau militer Indonesia di situ kecil, gitu ya. Nah, dan di situ masih banyak perlawanan kuat bahkan. Dan di bagian timur itu ada warna kuning sedikit ya, coklat muda sedikit, yang menunjukkan wilayah itu sebenarnya belum dikuasai total oleh militer Indonesia ketika itu. Kalau yang hijau itu udah basis mereka, tidak bisa diapa-apain. Dan ini bertahan sampai tahun 1979. Oke, kita akan lihat akhirnya seperti sama ya. Sama. Padahal sebenarnya operasi militer Indonesia di buku-buku berbahasa Indonesia itu sebenarnya berakhir tahun 1979 ya, ketika kekuatan militer Fretilin yaitu Valintil itu benar-benar menurun drastis, ditambah pemimpin mereka Lobato itu dibuat gugur ya pada akhir bulan Desember 1979. Dan banyak Fretilin yang kemudian bercerita memang pada masa itu adalah masa-masa sulit mereka ya. Bisa dikatakan kalau mereka tidak kuat mentalnya mungkin mereka akan menyerah dan total selesai, tapi tidak demikian ya. Mereka terus bergerilya. Lobato meninggal, nanti dia recovery sekitar 2 tahun ya, nanti muncullah pemimpin baru yang bernama Tsanana Gusmao gitu ya. Oke, ya, demikian pembahasan kita lihat ini ya, dari mulai tahun 1975 sampai 1979. Terima kasih kepada yang membuat video ini, keren gitu ya. Ini benar-benar membantu bagi kita yang ingin belajar Timur-Timur sejarahnya berdasarkan peta, kita lihat perkembangannya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Timur-Timur atau daerah-daerah lainnya yang bisa menangkap, memahami bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan tentunya di-subscribe. Kalau tertarik lebih dalam lagi silakan bertanya, komentar, dan seterusnya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.